Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Belajar Matematika bersama Pak Jimmy Matematika Ngawi. Kali ini kita akan melanjutkan mengenai materi kelas 7 SMP, yaitu tentang himpunan. Anak-anak semuanya di sekolah kalian tentu pasti pernah melihat kumpulan anak-anak teman-teman kalian, misalkan kumpulan anak-anak yang ikut Istra Pramuka, kumpulan anak-anak yang ikut bimbingan Olimpiade Matematika, kumpulan anak-anak yang memakai jilbab, atau kumpulan anak-anak yang berkacamata. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai kumpulan yang dalam matematika itu nanti akan menjadi pengertian tentang himpunan, tapi tidak semua kumpulan itu bisa dikatakan himpunan. Baik, kali ini nanti kita akan membahas panjang lebar mengenai himpunan. Bagian 1 di video yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian himpunan, kemudian kita akan membahas cara menyatakan himpunan, himpunan kosong, himpunan semesta, kardinalitas himpunan, serta diagram Venn. Mari kita simak pembahasannya bersama Pak Jimmy. Jangan lupa like dan subscribe-nya agar anak-anak semuanya tidak ketinggalan dengan video-video materi dari Pak Jimmy. Baik, mari kita bahas. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian himpunan. Himpunan itu adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan terukur. Jadi kata kuncinya adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan terukur. Contohnya misalkan ini Pak Jim berikan 5 contoh ya. Ada 5 contoh kumpulan yang bisa dikatakan sebagai himpunan, yaitu ada hewan berkaki 4, bilangan prima, siswa yang ikut pramuka, bilangan kelipatan 3, siswa yang berkacamata. Ini adalah jelas. Misalkan nomor 1, hewan yang berkaki 4, maka anggotanya ini akan jelas. Siapapun disuruh menyebutkan, maka semua orang akan setuju dengan pendapatnya. Misalkan anggotanya ada sapi, kambing, kerbau, dan sebagainya. Bilangan prima, maka anggotanya jelas 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kumpulan siswa yang ikut pramuka jelas. Misalnya dalam suatu sekolah anak-anak ikut Istra Pramuka, itu berarti masuk dalam kumpulan ini. Bilangan kelibatan juga. Kemudian siswa yang berkacamata ini juga jelas. Bagaimana dengan kumpulan yang bukan himpunan? Nah, ini ada 5 contoh juga. Ada 5 contoh ya. Kumpulan hewan Cina, lukisan indah, orang kaya, makanan yang enak, siswa yang pandai. Kelima ini bukan himpunan. Kenapa? Karena ada kata Cina, indah, kaya, enak, pandai. Ini adalah batasannya tidak jelas, karena pendapat orang satu dengan orang yang lainnya itu berbeda-beda. Misalkan saya ambil contoh lukisan indah. Ada gambar atau lukisan yang dikatakan indah, tapi menurut orang lain mungkin bisa berbeda pendapat juga. Mungkin menurutnya tidak begitu indah atau tidak begitu bagus. Demikian juga orang kaya, hewan Cina, makanan yang enak. Ada makanan misalkan bakso, menurut saya enak. Ada orang yang tidak suka bakso, maka dikatakan itu adalah tidak begitu enak. Demikian juga siswa pandai, batasannya pandai itu bagaimana? Ini juga tidak jelas. Karena tidak jelas, maka tidak bisa kita katakan bahwa ini adalah sebuah himpunan. Jadi himpunan itu harus jelas dan terukur. Oke, mari kita lanjutkan bagaimana cara penulisannya. Himpunan itu cara penulisannya yang pertama adalah dengan huruf kapital, jadi huruf besar ya. Jadi misalkan A, huruf besar itu adalah himpunan apa gitu. Penulisannya anggota himpunan yang berada di dalam kurung kurawal. Jadi kurung kurawal ini kita baca himpunan, mentilah lambangnya ada kurung kurawal ini. Kemudian untuk memisahkan setiap anggota yang berada dalam kurung kurawal ini diberi tanda koma, dipisahkan dengan tanda koma. Yang berikutnya, jika banyak anggotanya maka kita tidak bisa menuliskan satu persatu, cukup kita beri tanda titik. Kemudian dalam himpunan juga ada istilah notasi. Notasi seperti huruf E ini dibaca elemen, artinya anggota. Kalau huruf E ini kita coret berarti bukan elemen atau bukan anggota. Contohnya misalkan ada himpunan P. Himpunan P ini adalah himpunan bilangan prima. Maka kalau kita tulis anggotanya, himpunan P itu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, titik-titik ini menunjukkan bahwa anggotanya banyak, tidak bisa kita tuliskan satu persatu. Berarti dari atas ini mengenai istilah notasi elemen dan bukan elemen bisa kita peroleh hubungan bahwa 2
itu merupakan anggota dari P. Kemudian 11 juga anggota dari P. 15 itu bukan anggota dari P karena 15 itu bukan bilangan prima. 21 juga bukan anggota dari P. Bagaimana kalau 29? Bagaimana kalau 31? Bagaimana kalau 35 dan seterusnya? Nanti anak-anak bisa dikerjakan untuk tugas-tugas yang berhubungan dengan elemen atau bukan elemen dari suatu himpunan. Selanjutnya kita akan teruskan materi, yaitu bagaimana cara menyatakan himpunan. Cara menyatakan himpunan itu ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan kata-kata atau deskripsi. Kata-kata atau deskripsi ini maksudnya adalah kita menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Contohnya, misalkan adalah ada himpunan A. Himpunan A itu kalau anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagaimana kalau kita tulis dengan kata-kata, di mana anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6? Maka bisa kita tulis dengan cara menuliskan sifatnya adalah himpunan bilangan asli kurang dari 7. Atau boleh juga yang kedua, yaitu himpunan bilangan bulat antara 0 dan 7. Jadi yang pertama ini dengan menuliskan kata-kata atau deskripsi yang menuliskan sifat yang dimiliki dari anggotanya. Kemudian yang kedua, kita bisa dengan tabulasi atau mendaftar semua anggotanya. Nah, contohnya misalkan ada himpunan B, itu kalau ditulis dengan kata-kata itu himpunan faktor dari 12. Nah, bagaimana kalau dengan tabulasi? Berarti kita daftar anggotanya, semua anggota. Berarti faktor dari 12 itu adalah yang bisa bagi 12, kita urutkan dari yang paling kecil adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 6, 12. Nah, kemudian contoh yang berikutnya, huruf pembentuk kata matematika. Jadi kalau kita daftar huruf pembentuknya, anggotanya, maka ada huruf M, A, T, E, I, K. Nah, dalam hal ini kalau ada huruf yang sama, misalkan M ini tertulis 2 kali, maka dalam menyatakan himpunan yang sama ini cukup kita tulis 1 kali. Ada A juga, kemudian T juga, sehingga huruf penyusunnya yaitu matik ada 6 huruf penyusun dari kata matematika. Kemudian yang contoh yang D, himpunan bilangan ganjil antara 1 dan 10. Berarti kalau kita daftar anggotanya adalah 3, 5, 7, 9. Jadi antara ini maka batasannya tidak masuk. Berarti kalau antara 1 sampai 10 maka 1 tidak masuk. Berarti 3, 5, 7, 9. Kemudian yang berikutnya adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, bentuk umum ditulis dalam bentuk himpunan X sedemikian sehingga PX. Jadi ini dibaca himpunan X sedemikian sehingga PX. Nah, di mana PX itu adalah syarat yang harus dipenuhi oleh X agar menjadi anggota himpunan. Maka PX ini syarat yang dipenuhi. Nah, contohnya misalkan ada himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini ya. Ini dari yang kata-kata ini tadi ya. Ini anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bagaimana kalau kita tulis dalam bentuk notasi? Berarti bisa kita tulis adalah himpunan A itu sama dengan himpunan X sedemikian hingga X kurang dari 7. Kemudian ini harus diberi X-nya itu apa? X anggota bilangan asli. Jadi ini harus diberi keterangan penjelasnya X-nya itu anggota bilangan apa. Atau boleh juga, jadi yang kedua notasinya adalah himpunan X sedemikian sehingga X-nya itu kurang dari atau sama dengan 6. Jadi bedakan dengan yang atas. Kalau yang atas itu tidak ada tanda sama atau sama dengan, maka 7 itu tidak masuk, berarti kurang dari 7 1 sampai 6. Kemudian kalau yang kedua ada tanda atau sama dengan 6, maka 6 ini masuk dalam anggota himpunan kalau X-nya itu bilangan asli. Atau boleh juga kita pakai yang bentuk notasi ketiga ini. Ini kalau kita baca ya, himpunan X sedemikian hingga, kita langsung loncat ke X. Himpunan X sedemikian hingga X lebih dari atau sama dengan 1 kembali dan X kurang dari 7. X bilangan anggota bilangan asli. Jadi ada 3 contoh penulisan dalam bentuk notasi bilangan dari himpunan A. Jadi semuanya adalah sama.
Karena dari ketiga notasi ini kalau kita daftar akan kembali ke daftar anggota yang di atas ini. Contoh yang berikutnya, misalkan ada himpunan D. Himpunan D itu adalah bilangan ganjil antara 1 dan 10. Jadi saya ambilkan dari sini ya. Nah, ini bagaimana kalau ditulis dengan notasi? Maka himpunan D sedemikian sehingga X itu lebih dari 1 dan X kurang dari 10, X anggota bilangan ganjil. Jadi nah, ini ya, jadi batasannya 1 sampai 10 kan tidak pakai tanda atau sama dengan, berarti 1 sampai 10 ini tidak masuk dalam anggota himpunan. Atau boleh juga yang kedua, nah ini pakai 3 atau sama dengan, ya X lebih dari atau sama dengan, maka 3 ini masuk. Jadi kalau kita daftar juga akan kembali ke anggotanya ini 3 ya, X lebih dari atau sama dengan 3 dan X kurang dari 10, X anggota bilangan ganjil. Atau boleh juga yang ini, jadi batasannya 3 sama 9 masuk, maka diberi tanda strip ini menunjukkan atau sama dengan. Ini 3 cara penulisan himpunan, jadi anak harus paham bagaimana cara menuliskan. Misalkan ada contoh seperti yang ini ya, ini kalau ada mendaftar diubah dalam notasi, atau bisa sebaliknya dari kata-kata diubah dalam bentuk mendaftar anggotanya, diubah dalam bentuk notasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian himpunan kosong, himpunan semesta, dan kardinalitas himpunan. Yang pertama adalah himpunan kosong. Jadi himpunan kosong itu adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Jadi himpunan yang tidak memiliki anggota ya, ini dilambangkan atau dinotasikan dengan simbolnya itu kurung kurawa yang tidak ada isinya atau kosong ya. Atau bisa juga ya ini lingkaran yang kita coret. Jadi ini pilih salah satu, jadi bisa menggunakan kurung kurawa yang tidak ada anggotanya di dalam atau lingkaran yang dicoret ini. Contohnya, contoh himpunan kosong, misalkan yang pertama adalah himpunan bilangan prima kurang dari 2, ini tidak ada anggotanya. Karena bilangan prima itu paling kecil adalah 2 dan seterusnya, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Nah ini tidak ada, bilangan ganjil yang bisa dibagi 2 tidak ada. Kemudian yang C adalah nama hari yang diawali huruf B. Nah tidak ada. Hari itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu tidak ada yang diawali huruf B, berarti kosong. Yang D adalah bilangan cacah antara 0 dan 1, juga tidak ada, karena antara 0 dan 1 ini adalah bilangan-bilangan ya desimal 0,01 dan seterusnya, maka tidak ada bilangan cacah antara 0 dan 1. Kemudian yang berikutnya adalah himpunan semesta. Apakah yang dimaksud dengan himpunan semesta? Himpunan semesta ini adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang dibicarakan. Lambangnya adalah huruf S besar, ini menyatakan himpunan semesta. Nah misalkan ini ada contoh A, himpunan 2, 3, 5, 7, 11 ini coba ditentukan 4 himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A. Jadi himpunan cakupannya semesta ini lebih luas dari himpunan yang dibicarakan, sehingga ada kemungkinan yang pertama adalah himpunan A itu bilangan asli, ya bilangan prima ya, bilangan prima. Jadi ini 2, 3, 5, 7, 11 kan prima, atau juga yang kedua semestanya adalah bilangan asli. Jadi karena apa? A ini berada di dalam bilangan asli. Kemudian yang S itu bilangan cacah, atau juga bilangan bulat juga boleh ya. Kemudian yang berikutnya adalah bilangan itu sendiri, 2, 3, 5, 7, 11 ini juga menjadi himpunan semesta. Jadi sehingga bisa kita simpulkan anggota himpunan semesta ini minimal sama dengan himpunan yang dibicarakan. Jadi minimal sama, tidak boleh kurang dari semesta ini, karena cakupannya adalah lebih luas atau minimal sama. Kemudian yang berikutnya adalah kardinalitas. Kardinalitas suatu himpunan adalah banyaknya anggota himpunan. Jadi untuk menghitung banyaknya anggota himpunan ini dikhususkan untuk himpunan yang berhingga. Kalau himpunan yang tidak berhingga atau ini tidak bisa kita hitung banyaknya, atau berhingga ini dalam bahasa Inggrisnya adalah finite set. Ditulis dengan N huruf kecil kemudian abjad himpunan. Misalkan ini A, 2, 3, 5, 7, 11. Himpunan ini kardinalitasnya berapa? Maka N dalam kurung A sama dengan 6, sama dengan 5. Ini ada 5 anggota.
Oke, contohnya misalkan A faktor dari 4 adalah 1, 2, 4. Ini anggotanya ada berapa? 1, 2, 3. Berarti NA adalah 3. Kemudian yang kedua, bilangan kuadrat kurang dari 50. Kita daftar anggotanya 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. Berarti kalau kita hitung anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kardinalitas dari B, banyaknya himpunan B adalah 7. Nah, ini tentang materi himpunan kosong, himpunan semesta, dan kardinalitas himpunan. Oke, selanjutnya kita akan menggambar himpunan-himpunan yang digambar dalam bentuk diagram Venn. Jadi diagram Venn itu adalah suatu gambar atau diagram yang menyatakan hubungan antar himpunan dalam suatu himpunan semesta. Jadi di dalam himpunan semesta ada hubungan-hubungan yang nanti bisa dinyatakan dalam bentuk diagram Venn. Bagaimana cara menggambarnya ya? Ada beberapa aturan yang perlu dipahami untuk kalian. Yang pertama adalah himpunan semesta itu nanti digambar dalam bentuk persegi panjang. Kemudian setiap himpunan yang dibicarakan itu nanti digambar dalam bentuk kurva tertutup atau lingkaran. Setiap anggota yang dinyatakan dalam bentuk titik atau noktah anggota himpunan ditulis di samping titiknya. Berarti nanti anggota-anggota yang berada di dalam himpunan semesta atau himpunan yang dibicarakan itu dinyatakan dalam bentuk titik dan ditulis di sampingnya. Lebih jelasnya ada beberapa contoh ya. Contoh yang pertama, contoh ini gambarlah diagram Venn. Yang pertama adalah himpunan S-nya 1 sampai 10 himpunan pilihan asli, kemudian A-nya 1, 3, 5, 7, 9, B-nya 1, 2, 5, 10. Coba kalian perhatikan ini ada anggota yang sama yaitu 1, kemudian sama 5. Nah, sehingga kalau kita gambar dalam bentuk diagram Venn, maka nanti ada himpunan semestanya berupa persegi panjang, kemudian di dalamnya ada dua himpunan yang kita bicarakan, yaitu himpunan A sama B. Anggota yang sama 1 sampai 5 ini berarti bertemu. Jadi bertemu di warna kuning ini. Jadi ini kedua himpunan adalah bertemu karena ada anggota yang sama, istilahnya namanya ini adalah irisan dari dua himpunan. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah himpunan S-nya sama, pilihan asli 1 sampai 10, S hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian B-nya 1, 2, 3, 6. Coba diperhatikan, himpunan B ini anggotanya ternyata semuanya dimuat di A. Jadi 1, 2, 3, 6 itu berada di dalam A, sehingga kalau kita gambar maka B-nya ini adalah berada di dalam A. Jadi himpunan B ini dimuat oleh A. Jadi bentuknya adalah seperti ini dalam hubungan gambar diagram Venn-nya. Dan yang ketiga, S-nya sama ya, 1 sampai 10, kemudian A-nya 2, 3, 5, 7, B-nya 4, 6, 8, 10. Kalau kita perhatikan tidak ada anggota yang sama. Berarti kalau kita gambar nanti kedua himpunan itu terpisah, terlepas. Jadi berdiri sendiri-sendiri namun masih di dalam himpunan semesta S. Kemudian yang keempat, S-nya 1 sampai 10, A-nya 2, 3, 5, 7, B-nya 2, 3, 5, 7. Nah, ternyata anggotanya sama. Berarti kedua himpunan ini anggotanya sama semuanya. Bagaimana dalam menggambarnya? Maka gambar diagram Venn-nya adalah seperti ini ya. Ini adalah himpunan A sama B. Ini jadi satu karena anggotanya sama. Nah, berarti A sama B ini adalah kedua himpunan itu sama karena anggotanya sama. Berarti ada beberapa macam bagaimana menyajikan gambar diagram Venn dari 1, 2, 3, 4 ini. Nanti karena materi ini akan diteruskan di materi berikutnya yang yaitu operasi himpunan. Kita agar lebih jelas ya, Pak Jimmy akan berikan contohnya mengenai yang berkaitan dengan diagram. Oke, mari kita teruskan ke soal agar lebih jelas dalam pemahaman mengenai berkaitan dengan diagram Venn. Ini ada satu soal. Jadi dari gambar diagram Venn ini adalah dituliskan anggota-anggotanya yang ditanyakan mulai dari A sampai H. Mari kita bahas satu persatu. Dari yang pertama adalah himpunan S. Himpunan S ini adalah himpunan semesta yang berada di dalam persegi panjang ini. Maka kita urutkan mulai dari yang paling kecil adalah 1, 2, 3, 4 sampai 8. Dan selanjutnya yang kedua himpunan A. Berarti himpunan A ini yang berada di dalam A, maka yaitu 1, 2, 3, 4.
Selanjutnya yang himpunan B yang berada di dalam lingkaran B, berarti 4, 5, 6, 7. Yang D, himpunan C yang anggotanya menjadi A dan B. Jadi yang menjadi anggota A dan B sekaligus menjadi A dan B, maka adalah 4 saja. Ini yang C ya. Kemudian yang E adalah himpunan D. Himpunan D itu anggotanya menjadi anggota A atau B. Coba perhatikan di antara soal yang atas itu penghubung dan soal yang bawah penghubung atau. Maka ini sudah berbeda arti. Kalau atau berarti semua anggota yang berada di dalam A atau yang berada di dalam B ini harus kita sebutkan satu persatu. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kemudian yang F adalah anggotanya tidak menjadi anggota A atau B, berarti anggotanya tidak berada di dalam himpunan A atau B, maka adalah 8 saja. Selanjutnya yang himpunan F, ini himpunan F adalah himpunan yang hanya menjadi anggota. Jadi ini ada penekanan kata hanya. Kalau penekanan kata hanya berarti anggotanya itu hanya berada di dalam lingkaran A saja, berarti tidak ada anggota yang berada di himpunan lain, maka adalah 1, 2, 3. Jadi ini hanya di A saja. Demikian juga yang terakhir himpunan G, yaitu yang anggotanya hanya di B, maka yaitu berapa? 5, 6, 7. Nah, ini adalah soal yang berkaitan dengan diagram Venn. Semoga anak-anak bisa memahami materi pertama himpunan mulai dari pengertian sampai dengan diagram Venn, dicatat dengan baik di buku catatan dan nanti digunakan untuk mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Selamat belajar daring, tetap semangat, semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.